Cara pembayaran, perdagangan luar negeri, kelompok 9, 202114501081 Muhammad Syahlan Hakiki. 202114500728 Nur Aprilia. Cara pembayaran luar negeri. A. Pembayaran di muka, advance payment, adalah cara pembayaran ekspor yakni importer pembeli diharuskan melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor dikapalkan, dikirimkan. Alasan eksportir penjual mensyaratkan pembayaran di muka. 1. Eksportir memiliki produk unik dengan permintaan yang sangat besar. 2. Eksportir menerima pesanan dari importer yang belum dikenal dari negara yang kondisinya tidak stabil. 3. Importir memesan sampel barang dalam jumlah kecil. 4. Importir besar memberi order besar kepada eksportir kecil, agar eksportir mempunyai modal berproduksi. 5. Hubungan bisnis baru dan nilai transaksinya masih kecil, sehingga importer tidak mau menggunakan pembayaran berdokumen. B. Pembayaran di belakang, open account, adalah cara pembayaran ekspor yakni importer baru membayar pada saat barang sudah diterima. Cara pembayaran dengan pembayaran di belakang sering digunakan oleh 1. Perusahaan multinasional yang menjual barang kepada cabang anak perusahaannya di luar negeri. 2. Eksportir memiliki kepercayaan tinggi terhadap importer di luar negeri akan memenuhi kewajibannya. C. Pembayaran model konsinyasi consignment adalah cara pemasaran yakni pihak pemilik barang konsignor menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lain konsigne, dan jika barang tersebut laku konsigne wajib menyetorkan uang hasil penjualan kepada pemilik barang. D. Pembayaran dengan wesel dan promise adalah surat tagihan dari eksportir kepada importer yang dalam surat tagihan tersebut penjual meminta pembeli untuk membayar tagihan dengan cara memindahbukukan inkaso atau mentransfer uang sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam wesel. Promise promissory notes adalah surat kesanggupan membayar yang dibuat importer dan ditujukan kepada eksportir agar eksportir dapat mengambil pembayaran via bank yang ditunjuk. E. Pembayaran dengan kredit berdokumen, letter of credit, adalah surat kredit berdokumen yang dikeluarkan oleh bank devisa, bank pembuka atas permintaan nasabah importer, dan surat kredit tersebut ditujukan kepada eksportir melalui perantara bank penerus di negara eksportir. Pembayaran dengan letter of credit wajib untuk komoditi, crude palm oil cepo, produk tambang, kopi, kakao, dan karet, dengan nilai ekspor di atas $1 Amerika Serikat. Jika nilainya di bawah sama dengan USD 1 juta, maka pembayaran boleh menggunakan tanpa letter of credit. Proses pembukaan letter of credit. 1. Eksportir dan importer buat kontrak bisnis ekspor. 2. Importir ajukan pembukaan letter of credit di bank devisa opening bank di negaranya. 3. Opening bank memeriksa pengajuan. 4. Jika opening bank approved, importer serahkan jaminan. 5. Opening bank meneruskan letter of credit kepada bank yang ada di negara eksportir advising bank. 6. Advising bank meneruskan letter of credit kepada eksportir. 7. Eksportir kirim barang dan urus persyaratan dokumen. 8. Eksportir serahkan dokumen yang sudah lengkap kepada advising bank. 9. Advising bank meneruskan dokumen tersebut kepada opening bank. 10. Advising bank meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen dengan isi kontrak bisnis ekspor. 11. Saat dokumen di-approved, opening bank melakukan pembayaran melalui advising bank. 12. Advising bank meneruskan pembayaran kepada eksportir. 13. Opening bank menagih pembayaran kepada importer. 14. Importir membayar tagihan kepada opening bank. 15. Semua dokumen diserahkan kepada importer. 16. Importir menerima dokumen dan mengurus barang di pelabuhan. Fungsi letter of credit. 1. Sebagai perjanjian antar bank, eksportir, dan importer dalam menyelesaikan transaksi perdagangan luar negeri. 2. Memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang terlibat. 3. Memastikan terjadinya pembayaran sepanjang syarat-syarat letter of credit terpenuhi. 4. Merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang dagang. 5. Membantu eksportir dan importer dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis-jenis letter of credit. 1.
Revocable Letter of Credit adalah letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Letter of credit ini kurang disukai karena tidak ada jaminan bahwa wesel-wesel akan dibayarkan. 2. Irrevocable Letter of Credit adalah letter of credit yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh importer ataupun eksportir. Keuntungan letter of credit bagi eksportir. 1. Eksportir lebih terjamin dalam pembayaran. 2. Reputasi eksportir naik, karena bank yang terlibat adalah bank yang sudah terpercaya. 3. Eksportir dapat menguangkan dokumen secara langsung tanpa menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importer. 4. Advising bank tidak ragu untuk membayar eksportir karena bank pembuka bonafide. 5. Biaya negosiasi dokumen yang dipungut bank relatif kecil. 6. Eksportir terhindar dari resiko pembatasan transfer falas. Keuntungan letter of credit untuk importer. 1. Importir pasti mendapat jaminan menerima barang sesuai perjanjian. 2. Importir terangkat reputasinya karena bank pembukanya pasti bereputasi baik. 3. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat dokumen pendukung dalam letter of credit. 4. Importir terhindar dari resiko pembatasan transfer falas. 5. Importir lebih mudah mengambil barang di pelabuhan. 6. Importir tidak harus membayar di muka. 7. Importir lebih terjamin karena bank akan menolak pembayaran jika eksportir ingkar janji tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit. Terima kasih.